Shalom Ibu Bapak sahabat Tanah Hidup, kita berbahagia sekali karena kita sudah percaya Yesus. Kita berbahagia karena Yesus berjanji menyertai kita untuk selamanya. Kita bersyukur juga karena nama kita sudah terdaftar di surga. Mengapa? Bukan karena kita mencapai prestasi dalam kehidupan kita, tapi janji dan kemurahan Allah, anugerah Allah yang membuat kita menerima kemurahan yang luar biasa seperti itu. Kita bersyukur juga hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar tema penting. Tema saya ialah ini studi kasus. Ya. Ada keluarga-keluarga yang begitu cemburu dan iri hati pada orang lain. Saya baca tuh ayat dari Keluaran 20 ayat 17 firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, iri hati, ya cemburu pada keberhasilan orang lain, ini bukan soal orang lain berhasil. Yang mungkin saja orang lain hebat, mobilnya banyak, rumahnya bagus, sering keluar negeri, shopping, sepatunya bermerek, tasnya apalagi, ya cincinnya di mana-mana. Nah itu bukan soal itu, tapi ini soal diri kita, yaitu kita yang tidak senang lihat orang maju, atau kita menjadi iri hati melihat orang lain berhasil. Kita tidak suka, tidak senang melihat orang lain sukses. Nah itu akarnya bukan pada diri orang lain sukses. Dia mau sukses dengan cara apa? Itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita iri hati dan cemburu pada kesuksesan mereka, ini persoalan kita. Dan inilah yang dikatakan, jangan mengini apa yang orang lain punyai. Apakah istri, suaminya, ladangnya, sapi, kambing, domba, emas, rumah, mobil, cincin, hartanya, dan apapun yang dipunyai oleh sesama kita. Urusannya bukan dia berhasil, tapi urusannya mengapa kita menjadi iri hati dan cemburu atas orang lain berhasil. Jadi yang pertama ialah mari kita belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Ini mengatasi kita untuk jangan terjebak pada dosa, iri hati, cemburu, dan rasa tidak senang, rasa marah ketika melihat orang lain sukses. Nah ini bukan masalah pada orang lain sekali lagi, tapi ini urusan diri kita, yaitu kita terjebak pada dosa, iri hati, dan cemburu, tidak senang melihat orang lain maju. Nah obatnya adalah mari kita bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita punyai, dan itu tidak terkait dengan orang lain maju. Kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Kita bersyukur kita sehat. Kita bersyukur kita masih hidup. Kita bersyukur kita punya keluarga. Kita bersyukur kita masih bisa makan. Kita bisa melayani. Kita bersyukur anak bisa sekolah, kuliah. Kita bersyukur itu lebih dari cukup. Apakah itu kurang cukup? Lebih dari cukup. Mari kita bersyukur untuk apa yang secara unik Tuhan kasih buat kita. Dan tidak usah terjatuh pada dosa iri hati, cemburu, tidak senang orang lain maju, dan membandingkan diri kita dengan orang lain seolah orang lebih baik daripada diri kita, dan itu keliru. Hal yang kedua adalah mari kita melakukan bagian kita dengan terbaik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, profesi, di rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Kalau kita sekolah, ya marilah sekolah dengan benar, belajarlah yang benar, bikinlah paper yang betul. Kalau kita harus melakukan risetlah yang betul. Kalau kita harus bicara, bicaralah yang betul. Kalau kita harus bekerja, bekerjalah yang betul. Mari kita menabur lebih banyak yang baik, supaya satu hari Tuhan kasih kita kesempatan untuk menuai apa yang kita tabur. Jangan lihat orang lain, tapi marilah lihat apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita punya berkat dari Tuhan. Ingatlah kita punya sesuatu yang unik orang tidak punya. Jangan kita pikir orang lain lebih baik. Seperti pepatah, kita melihat rumput tetangga lebih hijau, dan tidak melihat bahwa kita bukan tidak banyak berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Hanya barangkali ukuran kita berbeda. Kita lihat dari sudut harta. Mereka sering shopping dan jalan-jalan ke luar negeri, lalu kita pikir bahwa mereka lebih baik. Tidak. Kita punya keunikan yang Tuhan kasih yang kita tidak lihat. Misalnya kesehatan, pernikahan yang bahagia. Kita punya anak-anak sehat. Kita punya anak dapat beasiswa. Sekalipun kita makan seadanya, rumah kita juga bukan rumah yang hebat, tapi kita punya tempat tinggal sendiri. Kita tidak minta-minta dari orang. Kita masih punya pekerjaan. Anak-anak kita bisa makan, bisa sekolah, dan mereka dapat beasiswa. Bukankah itu berkat Tuhan? Ada orang yang hartanya melimpah, anaknya 4 orang tidak ada yang sekolah, bahkan 2 pakai narkoba, 2 hanya sampai SMA, dan itu pun hanya dibantu oleh orang tua sehingga lulus. Tapi saya kenal ada satu keluarga 5 orang anaknya, papanya itu kerja serabutan, mamanya ya kerja ya jual es, jual kerupuk, jual ya sesuatu lah. Mereka makan juga sederhana sekali, nasi cuma pakai sambal terasi dan sedikit ikan asin yang harganya ya 2.000 perak dibeli. Kalau lihat ini ada gizi, nggak pernah makan buah, apel, pir, nggak pernah makan ya makanan-makanan yang nggak pernah makan ke restoran yang mewah.
Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak memberkati mereka. Anak-anaknya pintar semua. Anak-anaknya hebat sekali. Anak-anak kasih otak yang cerdas. Dan mereka semua dapat beasiswa dan selesai dari perguruan tinggi. Bukankah itu berkat? Dari kita berhenti untuk membandingkan seolah-olah orang lebih baik daripada diri kita. Kenapa? Bagian kita lah fokus saja bekerja. Lakukan terbaik, tanamlah lebih banyak, tabur lebih banyak yang baik. Supaya satu hari sabar, kita akan bisa diberi Tuhan kesempatan untuk memenuhi apa yang baik yang kita tanam sekarang. Daripada kita harus melihat orang lain dan mulai cemburu, iri hati, padahal itu tidak serius terjadi pada kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus. Hal yang ketiga adalah buanglah sikap membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita merasa begini, ya kita tidak diberkati dan dia diberkati, itu keliru. Atau kita merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita, atau kita lebih buruk dari dia, itu keliru. Yang harus kita lakukan adalah berhenti untuk membandingkan diri dia dengan diri kita, atau menilai diri kita lebih buruk, lebih kurang, lebih jelek, lebih tidak beruntung, tidak bermakna dibandingkan dia. Karena ketika kita percaya Yesus, kita diberi kesempatan untuk berjuang. Tidak ada alasan atau tidak ada larangan untuk kita tidak boleh berhasil. Dan mengapa banyak orang yang tidak berhasil hidupnya? Karena habis waktu mereka untuk membandingkan diri mereka dengan diri orang lain yang mereka iri hati atau cemburu. Mereka tidak suka dengan orang lain karena orang lain lebih maju dari diri mereka. Dan habis waktu ini harusnya pemikiran diri pakai bagaimana saya bisa bekerja keras, bagaimana saya bisa belajar, bagaimana saya bisa ikut kursus A, B, dan C. Dan sekarang banyak sekali kursus. Bagaimana saya bisa pelatihan A, B, C, dan sekarang banyak, bahkan gratis. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan sesuai dengan bidang saya. Kalau kita melayani, kita akan ketemu dengan banyak orang, ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang di dunia yang melayani. Kita bisa terkoneksi dengan mereka dan kita bisa belajar. Kita bisa bertanya, jangan kita gengsi, jangan kita malu, bertanyalah, belajarlah. Dan orang yang senang hati dalam Tuhan akan kasih tahu kepada kita, akan kasih masukan yang baik kepada kita. Dan jangan menghabiskan waktu untuk terus saja membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Buktinya ya saya hidup nggak maju-maju, saya hidup begini-begini aja, seperti lagu aku masih seperti yang dulu. Jadi nggak ada perkembangan. Apakah iya? Apakah benar kita tidak perkembangan? Mari kita jujur menilai diri kita. Daripada habis waktu kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, buang itu. Tapi mari kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan buat kita ke depan. Kalaupun kita melakukan hal yang kecil, tapi kita konsisten, ingat bahwa keberhasilan itu diawali dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang nampaknya sederhana. Tapi kalau itu terus menerus secara kontinuitas dan konsisten, maka satu titik taburan kita yang baik itu terus lama-lama ya menjadi besar dan menjadi berarti buat kita. Jadi jangan terus membiarkan sifat membandingkan diri kita dengan orang lain untuk dipertahankan, tapi buang itu. Lalu kita fokus pada diri kita, apa yang bisa saya kerjakan sekarang. Meski dari hal yang paling sederhana, saya bisa melakukan ini. Untuk satu hari saya percaya Tuhan akan kasih kesempatan untuk melihat sesuatu yang baik. Ingat Daud waktu mulai tidak punya apa-apa, tapi dia setia on the track. Dia setia melakukan apa yang harus dilakukan. Dia setia mengikuti Tuhan. Walaupun Daud juga bukan berarti orang sempurna, tapi kita melihat di ujungnya Daud menjadi seorang yang berhasil. Dan dia mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan yang menolong dia. Nah sehingga daripada kita membuang waktu untuk membandingkan orang lain, buang itu virus. Tapi mari fokus kepada pertanyaan yang sederhana. Apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa meniti sesuatu ke depan, bisa membangun sesuatu ke depan, meski dari hal yang paling sederhana dan kecil yang orang tidak anggap. Dan Alkitab katakan dari kesetiaan kita pada hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal dan perkara yang lebih besar. Hal yang ketiga adalah, hal yang keempat ialah mari kita belajar untuk membantu sesama. Orang bertanya, kok Pak Tony bagaimana membantu sesama mengatasi iri hati? Begini, dengar dulu baik-baik, begini. Natur manusia itu egois, betul? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu egois sekali. Itu terlihat ketika situasi sulit, egoisme akan muncul. Orang akan mempertahankan dirinya untuk dirinya dan bukan untuk orang lain. Dia bakal rela mengorbankan orang lain demi dirinya. Tapi orang yang melayani Tuhan atau orang yang rela memberi bantuan akan berada pada isi hati Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengasihi sesama. Nah ketika kita belajar mulai membantu dan mengasihi sesama, mungkin itu hal yang kecil, seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa misalnya. Satu hal yang sangat mulia. Sederhana memang, tapi itu sangat esensial. Sederhana nampaknya, tapi tidak di mata Tuhan. Nah, sifat yang namanya iri hati dan cemburu dan tidak suka pada orang lain berhasil, itu sifat yang menjadi jerat bagi kehancuran kita. Dan itu akan menjadi satu wadah yang menyimpan begitu subur yang disebut dengan
kebencian. Akan menjadi wadah yang menyuburkan luka. Jerat yang membuat kita terikat pada dendam. Kita sakit hati dan hancur. Tapi orang yang melayani, membantu sama, dia akan tumbuh menjadi seorang yang berada di isi hati Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat dia melakukan itu, Tuhan akan menaruh lebih banyak lagi cinta. Sehingga bukannya dia iri pada orang lain, atau cemburu pada orang lain, atau tidak suka lihat orang lain maju, tapi dia bisa mengerti kemajuan orang lain. Dia bisa memahami orang lain maju. Dan bisa jadi dia belajar dari kebaikan mereka. Ingat bahwa hanya orang dewasa lah yang bisa mengatasi iri hati. Dan orang dewasa itu biasanya membantu sesamanya. Dia punya hati menolong orang lain. Dia punya hati untuk memberi dan berbagi, meskipun kecil. Kadang-kadang bukan barang kok. Kita memberi waktu, perhatian, doa kepada orang lain, menemani orang, memberi waktu, itu bagian dari pelayanan. Ketika kita membantu orang, ingat, kita berada di garis hati Tuhan, di titik hati Tuhan. Dan itu akan membuang kebencian, luka, dendam, perasaan tidak bahagia, marah karena berhasil. Tetapi justru tumbuh apa disebut dengan cinta kepada orang lain. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa memberi perhatian pada orang lain, bisa membantu orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan akan taruh cinta lebih banyak di hati kita. Kenapa? Ketika kita membantu orang lain, itu menempatkan kita pada titik terdalam dari kasih Tuhan pada kita. Saya akan menutup dengan mengatakan sedikit kisah saya. Dulu saya waktu kecil, ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi, dan saya harus bertahan hidup di usia yang sangat kecil. Nah, saya waktu itu merasa iri melihat teman-teman masih diperhatikan, masih ditolong, masih dilindungi orang-orang tersebut. Sementara saya tidak. Saya merasa orang lain lebih baik dari hidup saya. Itu usia sampai 15 tahun. Setelah 15 mulai berkurang. Tapi ketika satu hari saya bertumbuh dalam Yesus, perasaan itu hilang sama sekali. Mengapa? Saya tidak punya lagi rasa dendam, cemburu, tidak senang lihat orang maju. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya berharga di mata Yesus. Saya tahu bahwa yang saya dapatkan sangat indah dan tidak bisa dibandingkan. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, dan saya tidak ingin diri saya dibandingkan dengan orang lain. Saya hanya bersyukur bahwa Tuhan itu baik pada diri saya. Dan ketika saya menjadi dewasa, hari ini umur saya hampir 60, saya mengatakan bahwa itu hanya kenangan di 15 tahun pertama hidup saya. Ketika situasi saya merasa sendiri dan tidak bermakna. Ketika saya berjumpa Yesus, lambat laun perasaan itu hilang. Dan bahkan sekarang tidak ada lagi. Yang ada cinta untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Terus sebab saya pilih jurusan konseling, supaya saya bisa menolong orang lain yang mungkin susah, yang bahkan tidak ingat kita waktu kita tolong dia, bahkan salah paham dengan kita waktu kita tolong dia. Tapi gak apa-apa. Kita melakukan yang terbaik, dan nanti Tuhan yang akan tahu dan membela kita. Tuhan yang tahu segalanya tentang kita akan memberi kita berkat sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik. Terus memberkati dan shalom.